Saudara sekalian yang kekasih, kita harus menyadari bahwa kita masih memuat manusia lama di dalam daging kita. Rasul Paulus, saudaraku, dalam kitab Roma pasal 7 di ayat yang terakhir, ayat 25-26, berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dalam satu buku yang sudah saya tulis, saya menjelaskan panjang lebar Roma pasal 7 ini, khususnya di ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini harus dipahami dengan benar. Kalau kita melihat secara harfiah teks bahasa Indonesia, terkesan sekali bahwa Paulus hidup dalam dualisme. Satu sisi dia melayani hukum Allah, sisi yang lain dia melayani hukum dosa. Sebenarnya maksudnya tidak demikian, saudara. Maksud Paulus adalah bahwa dengan akal budi dia melayani hukum Allah. Dia berjuang untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, sementara ia masih memiliki kodrat dosa. Hukum dosa di sini maksudnya kodrat atau natur dosa. Kodrat dosa atau natur dosa ini tidak mudah, saudara. Dibuang, dihilangkan, atau dimatikan. Melalui proses, dan ini tergantung dari kesediaan individu untuk digarap oleh Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita masih memuat kodrat dosa tersebut. Benar-benar harus kita sadari. Di dalam daging kita ada nafsu-nafsu, di dalam jiwa kita masih ada ambisi-ambisi, ada keinginan-keinginan untuk menjadi terhormat, dianggap penting. Saudaraku, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dipuja, sampai pada keinginan dikultuskan, saudara. Nah, saudara sekalian, Tuhan melihat kesungguhan setiap individu digarap oleh Allah. Sesuai Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bukan bagi semua orang. Jadi kalau ada di antara kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan sering dan pada umumnya atau hampir dipastikan kalimat-kalimat doanya itu nampak. Kalimat-kalimat doanya menunjukkan bahwa dia serius dengan Allah. Seperti misalnya berdoa seperti Yesus ya. Sesuai dengan yang tadi kita telah nyanyikan ya. Pun bentuk aku Tuhan, buat aku sempurna Tuhan, jadikan aku anak kesukaanmu dan seterusnya. Dan kalau orang serius, orang sungguh-sungguh mau mematikan kodrat dosanya, supaya menjadi anak Allah yang menjadi kesukaan Bapa, hidup kudus tak bercela, Allah menggarap dia. Dan salah satu yang dilakukan Allah, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Allah mendatangkan kesulitan. Allah melukai, Allah memukul. Dan apa yang dilakukan Allah itu demi menyelamatkan kita. Jadi melalui keadaan-keadaan, saudara, itu kodrat dosa kita itu bisa terbatasi. Ya. Dikungkung ya.
dibelenggu supaya jangan mendapat jalan pemuasan dan akhirnya bisa membinasakan. Jadi kalau saudara misalnya mengalami kesulitan ekonomi, itu jangan saudara anggap sebagai kecelakaan atau kesialan. Sebab kalau uangmu banyak, engkau bahaya. Karena di dalam dirimu masih ada manusia lama atau monster atau kodrat dosa. Yang kalau diberi kesempatan itu bahaya sekali, saudara. Ya, itu bahaya. Makanya Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang membuat kita terancam, keadaan-keadaan yang membuat kita tidak nyaman, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Dan kalau kita mengerti ini, kita harus menyelidiki diri mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Nah, itu sebagai bentuk perlindungan Tuhan dan sekaligus penggarapan Tuhan agar kita menjadi dewasa. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ya, ada ayat yang mengatakan tubuhnya diserahkan kepada iblis supaya jiwanya selamat. Loh, kok bisa ada, Pak? Iya. Kalau tubuhnya sehat, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang membuat dia binasa. Ini ingat ya, hanya untuk orang yang punya komitmen, yang punya tekad untuk hidup suci. Komitmen orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Sementara dia mengasihi Tuhan, dia masih memiliki manusia lama yang kuat, monster yang kuat, ya, kodrat dosa yang kuat. Tapi dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan garap dia. Dan di antara penggarapan itu Tuhan membatasi diri, membelenggu dengan persoalan-persoalan. Orang yang gila hormat, orang yang gila sanjungan pujian, itu bisa dibelenggu Tuhan dengan persoalan-persoalan berat. Dia tertindas supaya ambisinya itu tidak mendapat kesempatan keluar. Tetapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, nah ini Tuhan konsekuen dengan firman-Nya. Orang-orang yang bisa melakukan apa saja demi pemuasan diri. Nah ini mengerikan, saudaraku. Jadi kalau Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang tidak mengasihi Dia, ya Allah sendiri menyalahi, melanggar, mengingkari firman-Nya. Jadi jangan heran kalau ada orang jahat tambah jahat. Ya, orang bengis tambah bengis. Orang licik diberi kesempatan untuk melakukan kelicikannya. Atau dia terus berusaha untuk meliciki orang lain karena dia juga meliciki diri sendiri. Orang yang sekejam dan bengis tetapi mengasihi Tuhan dan punya komitmen untuk hidup benar, Tuhan pagari dengan kemiskinan. Tuhan pagari dengan keadaan tertindas, tertekan, supaya dia tidak melukai, tidak melampiaskan kebengisan dan kekejamannya. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan diberi kesempatan. Ya karena Allah harus konsekuen dengan firman-Nya. Dia bisa berbuat apa saja dalam kebengisan dan kekejaman bagi orang lain. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan tapi sombong, angkuh. Tuhan membatasi dia dengan persoalan, dengan tekanan, dengan problem, dengan berbagai keadaan sulit. Sehingga ia tidak punya kesempatan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan diberi kesempatan dan memang itu hukumnya untuk menjadi sombong, angkuh, sewenang-wenang dan lain-lain terhadap orang lain. Jadi kalau sekarang saudara tertindas, saudara miskin, saudara susah, saudara terancam, Anda tahu bahwa semua itu merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Ya.
cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan memagari kita. Ayo kita bersyukur untuk segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Kita bersyukur, saudaraku. Coba ingat, saudara berbuat dosa sesuka-sukanya dulu. Tuhan masih beri kesempatan. Masa sekarang mau bikin salah terus? Jangan ya. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau sayang padaku. Tapi ku mengerti sekarang Kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan, Tuhan, indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar saat ini. Tapi ku mengerti sekarang, Tuhan, Kau sayang pada kami, Engkau tolong kami ya Bapa. Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati dan jangan lupa Batak bermazmur hari ini.